kerja, yang dibayar sama nggak dibayar itu nanti yang bedakan di situ. Kalau dilihat ya mungkin sama kayak yang proyek seberang jalan itu kan ada pengurukan, tapi kan mereka kontraktor, jadi ada hitungan untung dan rugi, waktu dan ketentuan. Ya kita juga ada hitungan itu sama, karena kalau kita kok semalam nggak selesai berarti kan 2 malam, ya oke aja 2 malam. Jadi jika kita ngecat 2 malam, tapi alhamdulillah kami jadi ampun sholat kita semuanya. Juga terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir untuk persiapan untuk pengecoran untuk besok, insya Allah habis Jumatan dimulai untuk pengecoran lantai 3 dimulai besok, habis Jumatan insya Allah itu dimulai. Ya kemungkinan nanti untuk pengecorannya ya mungkin sekitar jam 2, mungkin jam Jumatan. Ya seperti biasanya kan setting untuk mesin pompanya kan juga lumayan, mungkin sekitar 1 jam lah. Untuk parkir juga nanti dicoba dulu untuk menentukan perlengkapan yang dari pompa mesin. Kalau sudah pompa mesinnya sudah siap, baru nanti rem gimmick yang packingnya baru nanti produksi, baru dikirimkan. Jadi untuk teman-teman yang hadir yang ikut bantu acara pengecoran, berarti yang dipersiapkan di sini mungkin nanti ada musyawarah untuk yang biasanya ikut musyawarah gedean misalnya, nanti bisa kumpul di bedeng proyek. Mungkin nanti untuk yang lain nanti bisa istirahat dulu, karena ini sebenarnya juga masih ada embun untuk evaluasi semua agenda proyek, termasuk backlisting juga, Pemda juga yang lainnya. Juga untuk besok yang hadir ikut bantu dimohon untuk mengisi daftar hadir, karena biasanya itu nanti akan ditanya sama Yai jumlah orang yang ada di lokasi proyek yang ikut bantu. Untuk yang mau melanjutkan amalia berarti nanti nulisnya nanti setelah acara pengecoran baru nanti nulis lagi. Kalau nulisnya sekarang nanti akan ketimbun sama yang daftar hadir yang ikut bantu. Jadi nanti nulis lagi. Kalau sudah lanjut nulis ya nggak apa-apa. Untuk yang mau lanjut amalia nanti setelah acara pengecoran nanti nulis lagi, walaupun tadi siang sudah nulis. Nanti untuk membedakan bahwa yang sudah pulang itu, yang setelah acara pengecoran itu, kalau ada tulisan baru itu berarti kan orang yang mau melanjutkan amalia. Kalau yang hari ini atau kemarin sampai sebelum acara pengecoran, ya berarti dianggapannya itu berarti ikut bantu. Ya harapannya ya untuk menjadi bekal untuk bahan tafakur nanti sambil menjalankan sebelum menjalankan amalia melanjutkan entah khomat fisik atau khomat bilik atau khomat lidan. Untuk khomat fisik kan ini baru masuki minggu kedua, jadi masih Kamis ini berarti minggu kedua yang terakhir. Berarti hari Jumat besok itu memasuki minggu yang ketiga. Berarti besok Kamis depan berarti hari terakhir khomat fisik kloter 49.
juga yang ikut bantu-bantu, mungkin ada yang datang sendiri atau datang berjamaah, berkelompok. Mungkin nanti dari perwakilan kelompoknya nanti bisa ikut musyawarah untuk Geger-Geden, juga nanti disampaikan ke semuanya, karena ini untuk pengerjaan proyeknya ini ada di lokasi lantai 3. Jadi ini untuk safety kerjanya nanti di junjung bareng-bareng, saling mengingatkan, karena kita ada di lokasi lantai yang 3. Untuk pembagian kerjanya nanti berarti menunggu hasil musyawarah untuk antara Geger-Geden pengecoran lantai 3. Jadi nanti sistemnya nanti bagaimana, nanti ditunggu. Berarti untuk perlengkapan safety kerjanya harus dijunjung tinggi, jangan mengikuti naluri pribadi. Jadi untuk keselamatan kerja itu nanti itu prioritas utama, karena itu yang sering disampaikan Yai, yang diingatkan ke kita tuh ya tentang safety kerja. Jadi kalau pengecoran biasanya untuk safety kerjanya ya memakai sepatu boot, karena untuk material betonnya itu kan bukan material beton seperti waktu kita ngecor manual, tapi ini proses perhatian dari material beton dari Beijing Plan, jadi sudah sesuai standarnya untuk beton K300. Biasanya ya gatel. Kalau K300 dari Beijing Plan itu biasanya gatal. Kalau kok kulitnya kurang cocok, biasanya alergi. Makanya untuk safety kerjanya dijunjung bareng-bareng, saling mengingatkan. Kalau kok terlalu pinggir, ya harus ada temannya yang mengingatkan, karena posisinya di kanan kiri itu tidak ada pengaman sama sekali ya. Di lantai 3 itu semuanya masih polos, jadi cuma backcasting samping yang untuk diameter ketebalan 10 cm, jadi itu sebelah utara ada, sebelah barat ada, sebelah selatan ada, itu melingkar. Dan di luarnya itu tuh nggak ada palangannya, makanya saling mengingatkan untuk waktu pengerjaan di lokasi pengecoran besok. Biasanya kan mundur, kalau capek kadang ada sandaran di samping, itu enggak ada, belum dibikin. Ya semoga saja nanti bisa dibikin, walaupun sekedar bambu melintang di sebelah kanan kirinya. Berarti ini menjadi PR untuk nanti ya musyawarah untuk Geger-Geden sebelum pengecoran. Jadi ini undangan untuk biasanya yang anggota Geger-Geden, sampai mungkin juga biasanya perwakilan dari kelompok majelisnya daerahnya masing-masing, biasanya nanti berkumpul di lokasi bedeng proyek. Kita nanti musyawarah bareng untuk persiapan pengecoran. Jadi perlu diingatkan lagi untuk yang hadir, yang ikut bantu-bantu dimohon untuk mengisi daftar hadir, karena nanti itu berhubungan juga nanti dengan konsumsi, dengan teman-teman santri yang di dapur untuk persiapan menu makannya, karena nanti juga ada rencana Yai membelikan kambing, jadi biar nanti jumlahnya itu pas. Misal kalau satu ekor kan berarti kalau orang 100 kan 100 ekor, jadi biar ketahuan nanti ternyata ada orang 101. Nah kamu nggak daftar absen kok, jadi kamu nggak tak kasih ekornya aja nih yang kecil. Jadi biar nggak seperti itu, biar jumlahnya pas, biar orang dapur tuh masaknya tuh berarti nanti biar terkondisi. Jadi misal kalau masak untuk sarapan, kalau orangnya jumlahnya
ketemu kan 150, berarti nanti kan masanya ya kurang lebih nanti ya untuk 170-an orang, jadi ada spare-nya. Nanti kalau kok enggak ada perhitungan absensinya ya nanti kan akhirnya kerepotan, kok masa kurang lagi itu nanti jadinya itu ritme di dapur itu nanti juga karena untuk menunggu satu masakan nasi itu membutuhkan waktu ya kurang lebih 20 menit lebih. Kalau kok sekaligus 150 kan nanti bisa memainkan kita membuatkan dandang berapa, terus nanti berapa kilo yang harus dimasak, menggunakan dandang berapa, terus nanti untuk siramannya berapa, biar 20 menit itu hasilnya ya untuk 180 itu, daripada nanti masak nggak tahu kan cuma 5 kilo aja untuk 20 orang itu 20 menit. 20 orang kan juga masaknya 20 menit, 180 ya 20 menit, karena dandang satu dan dandang yang lain. Kalau 180 kan menggunakan banyak alat kompor yang dimainkan, juga nanti pembagian kerjanya kalau 180 orang yang hadir untuk diadakan pengecoran, nanti ada yang berbantu di dapur, karena juga ada kalau mungkin ini bagian konsumsi untuk kambing, juga nanti ada bagian nanti entah nanti hasil rapatnya bagaimana untuk pembagian jam kerjanya, karena kita di atas mulai berduhur nanti kan bentur sama waktu sholat. Di waktu sholat biasanya nanti kan gantian ukiran, ada yang asarnya diakhirkan, ada yang asarnya diawalkan, ada yang nanti maghribnya diawalkan, ada yang maghribnya nanti diakhirkan. Jadi itu di bagian sholat maghrib sama asar itu nanti diperhatikan. Jadi kalau yang biasanya sholatnya asarnya diawalkan, berarti nanti maghribnya berarti di lapangan nanti sampai nyebrang maghrib, dan nanti sambil menunggu kloter yang maghribnya diawalkan. Kalau sudah diawalkan ke lapangan, baru nanti yang di lapangan baru nanti sholat maghrib. Kalau isya kan masanya kan panjang, jadi nanti bisa setelah acara ya harapannya itu sebelum jam 12 malam ya sudah selesai lah. Setidaknya itu nanti tinggal perhitungan akhir kurang berapa beton. Kalau untuk pengaturan lantai 2 kemarin dari evaluasi kita kan kita mulainya kan pagi, tapi pagi itu untuk di Beijing plan ya berarti ya sekitar jam 10 jam 11, tapi ya muncul-munculnya ya tetap aja jam 11-an, dan itu waktu terik-teriknya ternyata juga gak efektif. Jadi banyak beton yang di daerah timur dulu itu sempat terjadi meletek. Makanya ini kita ambilnya gas dulu, semolor-molornya ya nanti itu habis asar. Dan itu kan cuacanya kan terik mataharinya kan pas, jadi nanti untuk kondisi pemerasan beton itu jadi nggak ada terjadi ngerambut, jadi retak yang model rambut itu memanjang. Dan nanti untuk penggosokannya nanti biar, karena ini di lantai paling atas ya, jadi ini penggosokannya harus maksimal ya, karena nanti setelah itu nanti mungkin lebih ada atap lagi. Untuk lantai 2 kan masih ada nanti finishing di keramik, jadi masih bisa ada permainan finishing untuk di keramiknya. Untuk di lantai atas ya nanti mungkin cara teknik gosoknya ya sebagaimana kita waktu gosok jalan, jadi mungkin dihalus benar-benar digosok 3 kali mungkin biar hasilnya biar maksimal, karena itu nanti kan kepanasan juga kehujanan karena posisinya di lantai atas. Kalau kok nanti ada keretakan kan khawatir nanti itu hasilnya kan rembes, makanya nanti di finishing akhir itu ya nanti mungkin teman-teman santri mungkin yang berpengalaman
mungkin santri yang sudah biasa ikut acara pengecoran di jalan yang lainnya itu kan sudah paham untuk tentang penggosokan finishing. Untuk masalah garuk-garuk biasanya disebut pasukan patkai, ya mungkin ya nanti fokusnya ya di situ. Nanti dibagi jobnya, biasanya rombongannya Magelang sama Tuban biasanya, sama Pasuruan misalnya nih, orangnya kan gede-gede semua itu, karena kota lembur semua ya. Jadi biasa kalau yang warga barat biasanya itu bagian tim buri pokoknya, kalau dipaksakan nggak mampu pokoknya tim barat itu. Pokoknya temannya narik ya ikut narik itu aja, istirahat. Jadi menyemangati orang yang sudah semangat, disemangati lagi. Jadi bagiannya itu biar saling melengkapi, saling mengisi. Juga jangan lupa, karena kita ini bukan kontraktor, jadi ya harus jangan seperti kontraktor, karena kita tuh lebih dari kontraktor. Jadi kita ya tetap punya target, punya tujuan, tapi kan dalam proses target dan tujuan itu kan kita pakai barang-barang untuk ibadah. Jadi sambil apapun saja di lapangan ya sambil zikir. Jadi sambil narik ya zikir Allah, zikir sholawat, zikir Allah, zikir ilallah, ya terserah. Jadi yang penting tuh kita tuh ada nilainya zikir. Itu nanti yang membedakan antara kerjanya orang kontraktor sama orang kholwat fisik. Yang bedakan ya di situ. Tetap kita dituntut untuk profesional, tapi dalam proses profesionalisasi itu kan kita dianjurkan dengan berzikir. Karena itu yang membedakan orang sama-sama kerja, yang dibayar sama nggak dibayar itu nanti yang membedakan di situ. Kalau dilihat ya mungkin sama kayak yang proyek seberang jalan itu kan ada pengurukan, tapi kan mereka kontraktor, jadi ada hitung-hitungan untung dan rugi, waktu dan ketentuan. Ya kita juga ada hitung-hitungan itu sama, karena kalau kita kok semalam nggak selesai, berarti kan 2 malam, ya oke aja 2 malam. Jadi jika kita ngecor 2 malam, tapi kan setelah hitung-hitungan target penyelesaian ya kita rugi 1 hari kan. Seharusnya target selesai itu seminggu, jadinya 8 hari kan. Ya, semakin cepat ya sebenarnya semakin bagus. Kalau untuk kita ya kalau bisa semalam kita dorong sendiri, kayak Candi Prambanan gitu kan. Gara-gara cinta akhirnya tercipta candi walaupun kurang 1 kan. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita ambil di umur yang sebentar ini ya kita ambil ibadah yang sebanyak-banyaknya, karena kita sadar bahwa umur kita itu juga akan melampaui umat-umat yang lain. Di umur yang pendek ya kita maksimalkan sebagaimana yang kita mampu, diambil dari yang sebanyak-banyaknya, beramal untuk orang lain, di mementingkan kepentingan umat-umatnya Allah di atas kepentingan kita sendiri. Dan itu nilai-nilai yang utama. Di nanti ya khususnya yang sudah selesai amal yang 1, yaitu nanti kita di masyarakat itu seperti itu. Jadi jiwa peduli kita itu orang lain pun itu keluarga kita layani semuanya. Anak yatim sekitar kita, fakir miskin sekitar kita. Kalau kita punya rezeki ya kita kasih, karena itu keluarga kita. Mereka itu beliau itu semua itu yang mendoakan kita, bukan orang yang kaya-kaya, bukan, enggak, tapi justru malah dari doa-doa mereka itu. Kalau kita peduli berarti nanti kita juga diperhatikan sama Allah.
Kalau kita memperhatikan mereka, ya kita ini kan berikan sama Allah. Kita juga ditanggung sama Allah. Kan sudah banyak yang sudah praktek kan di masyarakat, sudah santunan anak yatim, ya semampunya sebagai jalur ibadah kita ke Allah, ya dengan cara kita melayani hamba Allah yang lain. Jadi kita bermanfaat untuk alam semesta ini, bukan untuk jamaahnya, bukan kita nanti yang mencari manfaat dari jamaah-jamaahnya. Jadi kita yang memberi manfaat, kita yang ngopeni, yang ngayomi. Jadi kita membangun akhlak, yang membangun ekonomi, yang membangun ya semuanya tatanan dunia ini, ya nanti yang kita. Makanya ngedan kholat pilih kondisi itu kan untuk membentuk itu semuanya, biar nanti waktu kita kembali ke masyarakat, jadi nanti sudah tinggal siap terjun sebagaimana yang tadi kita praktekkan waktu amanir bulan jenis. Yang mungkin sekian dulu, mohon maaf atas segala kekurangannya, kesalahan kehilafannya, terutama saya pribadi juga teman-teman dulu santai-santai mungkin di dapur, yang di majelis, juga yang ada di proyek. Saya maaf ini untuk semua, minta agungnya samudra maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.